Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susi Haryanti dengan NIM 200161116. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang materi ajar memproduksi teks anekdot. Nah, untuk memproduksi sebuah teks anekdot, ada pun langkah-langkah menulis teks anekdot. Di antaranya, 1. Menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. 2. Menentukan tokoh yang terkait. 3. Menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. 4. Merinci peristiwa dalam alur anekdot berdasarkan struktur. 5. Menyusun kerangka. 6. Mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. 7. Penyuntingan. Nah, langsung saja. Yang pertama, menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot. Hal pertama yang kita lakukan sebelum menulis teks anekdot adalah menentukan topik. Topik adalah ide cerita atau gagasan cerita yang akan dibahas pada teks anekdot. Sebelumnya, untuk menentukan topik tidaklah sulit. Ide cerita bisa Ananda ambil berdasarkan pengalaman pribadi Ananda yang bersifat lucu. Selain itu, ide cerita anekdot juga bisa Ananda ambil berdasarkan kasus sosial yang sedang marak terjadi di lingkungan sekitar. Topik yang dibahas bisa mengenai tentang sosial, politik, dan pendidikan. Setelah menentukan topik sebagai masalah yang akan disorot, selanjutnya memasuki tahap yang kedua, yaitu menentukan topik yang terkait. Dalam menulis teks anekdot, kita harus menentukan tokoh. Jika teks anekdot yang kita buat bertujuan untuk mengkritik, maka tokoh yang bisa kita tulis adalah tokoh publik, artis, masyarakat, dan lain-lain. Lalu, Ananda juga harus menentukan apakah tokoh tersebut akan ditulis secara faktual atau imajinatif. Misalkan, tokoh faktual yang Ananda akan tulis adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, maka Ananda bisa menganalogikannya dengan judul Tikus Berdasi atau yang lainnya. Tahap ketiga, menentukan peristiwa yang menjadi latar belakang. Peristiwa yang menjadi latar belakang teks anekdot bisa juga kita ambil dari pengalaman kita pribadi. Bisa juga mengenal perilaku masyarakat atau orang-orang tertentu yang merugikan orang. Kita ambil contoh, misalnya masyarakat yang membuang sampah sembarangan di sungai sehingga menyebabkan banjir, masyarakat yang menolak atau tidak mematuhi protokol kesehatan, dan lain-lain. Namun, peristiwa tersebut harus kita kemas semenarik mungkin dengan memasukkan unsur humor di dalamnya. Tahap keempat adalah merinci peristiwa dalam alur anekdot berdasarkan struktur. Merinci peristiwa di sini maksudnya, Ananda tentukan dulu urutan peristiwa yang akan kita bahas pada anekdot Ananda. Perlu kita ingat kembali, anekdot ini menggunakan alur maju, maka sebaiknya Ananda merinci peristiwa sesuai dengan struktur teks anekdot yang sudah kita pelajari, mulai dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Supaya mempermudah Ananda membuatnya, maka sebaiknya Ananda buat dulu gagasan pokok. Jadi, Ananda buat gagasan pokok dari urutan peristiwanya. Tahap kelima, menyusun kerangka atau struktur. Nah, sebelum kita memproduksi teks anekdot, tentunya terlebih dahulu kita sudah mengetahui dan memahami dari struktur teks anekdot tersebut. Dari abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Di sini kita ambil contohnya dengan judul Perihal Makan Hati. Topiknya gemuk dan kurus. Tujuan penulis yaitu menghibur pembaca. Temanya kehidupan sosial. Nah, kerangka atau strukturnya abstrak, yaitu suatu hari saat jam pulang sekolah bel berbunyi begitu keras. Orientasinya,
Seperti biasa, Gemuk dan Ceking pulang dari sekolah menuju ke rumah dengan berjalan kaki. Krisisnya, sesampainya di rumah, Gembul menunjukkan sesuatu kepada Ceking. Nah, perkataannya, "Ini King, hati aku yang makan. Tetap saja aku gemuk." Gembul memperlihatkan satu baskom ukuran besar sambal ati ayam yang sudah dimasak. Reaksinya, pembalasan dari Gembul yaitu, "Waduh, kalau seperti ini yang dimakan pantas saja." Terus kodanya adalah, kata Ceking dalam hati, lalu langsung meninggalkan Gembul. Setelah selesai menyusun kerangka atau struktur untuk memproduksi sebuah teks anekdot, memasuki tahap selanjutnya yang keenam, yaitu mengembangkan kerangka anekdot menjadi sebuah cerita yang utuh. Setelah kita menyusun kerangka tulisan, tiba saatnya mengembangkan kerangka menjadi tulisan atau teks lengkap. Cermatilah contoh teks anekdot berikut yang berjudul "Perihal Makan Hati", yang sebelumnya telah kita susun kerangka atau strukturnya menjadi sebuah cerita yang utuh. Selanjutnya, tahap ketujuh, yaitu tahap terakhir dalam memproduksi sebuah teks anekdot, yaitu pembensingan. Ternyata, menulis teks anekdot itu menyenangkan. Intinya adalah kita harus melatih diri kita. Perlu diingatkan kembali, tulisan kita tadi masih perlu direvisi kembali, baik itu dari segi penulisan dan kaidah kebahasaannya. Berikut ini adalah contoh teks anekdot yang sudah disunting. Tetap judulnya sebagai contoh kita yang telah kita susun dari strukturnya tadi, yaitu menjadi sebuah teks cerita yang berjudul "Perihal Makan Hati". Silahkan Ananda cermati teks anekdotnya. Itulah hasil dari presentasi video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari materi yang saya sampaikan. Semoga Ananda mengetahui dan memahami materinya. Dan semoga bermanfaat untuk Ananda semua. Sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.